Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Kita bersyukur memuji Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan yang paling penting adalah keimanan, sehingga dengan itu langkah kita mudah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, ibadah salat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian setelah itu, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selanjutnya adalah kita senantiasa memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui bahwasanya melakukan ketaatan kepada Allah Rabb Azza wa Jal, khususnya apabila ketaatan itu dilakukan pada saat kebanyakan manusia sedang lalai, maka nilai ketaatan tersebut sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda bahwa al-ibadatu fil harj kal hijrati ilayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah di waktu manusia lain sedang lalai adalah seperti hijrah kepadaku. Tentunya ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang istiqomah dengan amal soleh yang mereka lakukan, dan amal soleh itu tetap dilakukan di tengah-tengah manusia yang lainnya sedang sibuk dengan urusan-urusan mereka yang sifatnya urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia mereka. Ada yang kumpul dengan teman-temannya, duduk, habiskan waktu di depan televisi, di depan makanan, atau di pantai, dan seterusnya. Lalai mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita pada saat ini, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha dan berhasil memanfaatkan waktu-waktu terbaik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan majelis ilmu semacam ini. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis yang kita baca tadi, beliau mengatakan wa fihi dalilun ala istihbabi. Maka di dalam hadis itu ada dalil atas disunnahkannya bagi manusia untuk meluangkan waktu mereka di dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat manusia sedang lalai. Wa anna dzalika mahbubun lillahi azza wa jal, dan itu merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu orang-orang soleh, mereka sangat mencintai amalan-amalan yang mereka lakukan pada saat manusia sedang lalai, seperti amalan yang dilakukan pada saat tengah malam. Amalan yang dilakukan pada saat tengah malam, manusia sedang tidur, kemudian kita bangun untuk melaksanakan ibadah pada malam itu. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang belajar, ada yang sholat, dan seterusnya. Mereka senantiasa melakukan aktivitas ibadah, padahal manusia saat itu kebanyakan mereka sedang lalai.
Dan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dicintai oleh orang-orang soleh terdahulu. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menjelaskan kepada kita tentang ibadah yang paling utama, ibadah solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat yang dilakukan pada saat manusia sedang tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatil ba'dal maktubah as-salati fi jawfil lail. Sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat yang dilakukan di tengah malam. Para ulama mengatakan kenapa kemudian solat yang dilakukan di tengah malam itu menjadi solat yang paling baik setelah solat wajib? Karena solat di tengah malam itu dilakukan pada saat manusia lalai, pada saat manusia sedang asyik dengan mimpinya. Kemudian tiba-tiba kita bangun dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, di mana kebanyakan manusia pada malam minggu mereka melakukan aktivitasnya di luar rumah dengan aktivitas-aktivitas yang kebanyakan itu membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita alhamdulillah masih istiqomah duduk di majelis ini mendengarkan ilmu yang akan disampaikan, maka ini tentunya merupakan kenikmatan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masyiral ikhwah azzakumullah, selanjutnya kita kembali masuk kepada pembahasan kitab yang ada di hadapan kita. Pada pekan lalu penulis rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa tauhid itu memiliki dua kirsh atau kulit luar. Yang pertama adalah mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, dan kalimat ini dinamakan dengan kalimat tauhid yang menjadi garis pemisah keyakinan Nasrani berupa trinitas ketuhanan. Namun yang pertama ini atau kurs yang pertama ini juga diucapkan oleh orang-orang munafik, di mana kita ketahui bahwasanya orang-orang munafik itu mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mempersaksikan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kesaksian yang mereka ucapkan itu hanya sebatas ucapan lisan saja. Apa yang ada pada hatinya tidak sesuai dengan yang mereka ucapkan. Kemudian yang kedua, kulit luar yang kedua, apa yang ada di dalam hati tidak bertentangan dengan kalimat tauhid yang diucapkan. Apa yang ada di hati tidak bertentangan dengan kalimat tauhid yang diucapkan, namun hati diliputi keyakinan dan pembenaran atas ucapan tauhid yang kita ucapkan itu. Dan ini adalah tauhid yang ada pada manusia secara umum. Masyiral ikhwah azzakumullah, dari apa yang dipaparkan oleh penulis kitab ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat tauhid ini adalah sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam agama Islam. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, wa fadailu hadhil kalimah wa haqa'iquha wa mawqi'uha min ad-din fawqa ma yasifuhu al-wasifun wa ya'rifuhu al-'arifun wa huwa ra'sul amri kullihi. Kata Syekhul Islam bahwa keutamaan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan juga hakikatnya serta kedudukannya di dalam agama ini di atas sifat yang disifati oleh orang-orang yang mensifatinya, di atas pengetahuan yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya. Dan kalimat tauhid ini merupakan pangkal semua perkara. Oleh sebab itu kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, juga Imam Ahmad, serta disahihkan oleh Al-Arnaud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Nabi kita mengabarkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan salah seorang hambanya di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, di hadapan manusia yang lainnya pada hari kiamat nantinya. Dan orang ini memiliki 99 catatan. Dan satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Dan ternyata catatan-catatan yang ada pada orang ini semua mencatat tentang keburukannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, ya, apakah yang aku tugaskan mencatat amalanmu menzalimimu? Maka orang itu berkata, la ya Rabb, tidak wahai Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falakal udhrun, apakah kamu memiliki uzur atau apakah kamu memiliki kebaikan? Maka orang itu dengan putus asa dia mengatakan, la ya Rabb, tidak ada ya wahai Tuhanku. Tidak ada catatan kebaikan, tidak ada uzur. Maka kemudian pada saat orang ini sudah putus asa dengan kenyataan yang ada di hadapan dirinya, di mana ternyata catatan-catatan yang dia miliki rata-rata memuat keburukan yang ada pada dia, hingga akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu catatan, sehingga kemudian hadis ini dikatakan dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Dan catatan terakhir yang dimiliki oleh orang ini bertuliskan la ilaha illallah. Artinya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga kemudian catatan dari la ilaha illallah ini membuat amalan kebaikannya menjadi berat. Sehingga kemudian amalan kebaikannya mendominasi dan akhirnya dia selamat. Ini adalah salah satu hadis dari sekian banyaknya hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan besarnya kedudukan kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui ikhwani fillah azzakumullah, seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita jika hanya sekedar diucapkan saja, jika hanya keluar dari lisan kita begitu saja. Pada kalimat la ilaha illallah ada rukun, ada syarat, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, ada hak-haknya, ada kelaziman-kelaziman pada kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia bisa selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang munafikun, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mempersaksikan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja itu keluar dari lisan mereka tanpa diyakini oleh dalam hati mereka. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata bahwa jika seandainya ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu nu'minu bima ji'tana bihi biqulubina min ghairi syakkin. Kata orang itu, jika seandainya ada orang berkata bahwa kami ini beriman kepadamu wahai Muhammad dengan apa yang engkau bawa, kami beriman di dalam hati kami tanpa ragu sedikit pun, dan kami mengucapkannya dengan lisan kami, mengucapkan kedua syahadat la ilaha illallah dengan lisan kami, akan tetapi kami tidak mau taat kepadamu, kami tidak mau mengerjakan apa yang kamu perintahkan, kami tidak mau meninggalkan apa yang kamu larang, kami tidak mau sholat, kami tidak mau puasa, tidak mau haji, kami juga tidak mau bersedekah, tidak menunaikan amanah, dan seterusnya dari keburukan-keburukan yang kamu larang kami lakukan. Apakah kemudian kita katakan orang ini muslim? Orang ini beriman? Dia mengatakan saya beriman kepadamu wahai Muhammad dengan hati kami dan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah,
namun kami tidak mau taat kepadamu. Kami tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau melakukan perintah-perintahmu, dan kami melakukan semua yang kamu larang. Apakah kemudian jenis manusia ini kita katakan dia seorang muslim? Atau sebaliknya, tentu kita katakan bahwa dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang muslim. Karena kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari lisan manusia. Di sana ada kewajiban yang harus dia tunaikan, yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini. Oleh sebab itu ikhwani fiddin azzakumullah, kalimat la ilaha illallah ini dia akan bermanfaat dengan dua perkara. Perkara pertama, dengan melakukan pekerjaan atau perbuatan yang menjadi tuntutan la ilaha illallah ini. Dan perbuatan ini ada yang sifatnya batin, tersembunyi, seperti syarat la ilaha illallah yang telah kita jelaskan pada pekan lalu. Ini adalah pekerjaan yang sifatnya batin dari tuntutan la ilaha illallah. Dan ada perbuatan yang sifatnya zahir dari amalan-amalan jawarih kita, amalan-amalan anggota badan kita, dari sholat, puasa, dan seterusnya. Maka ini harus dipenuhi jika kita ingin selamat dengan kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian juga selain kita mengerjakan tuntutan la ilaha illallah, maka kita harus berhenti meninggalkan apa yang dilarang oleh kalimat ini, dari pembatal-pembatalnya, dari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan pembatal-pembatal la ilaha illallah ini bisa saja dia bersumber dari lisan manusia. Terkadang seseorang mengucapkan perkataan yang mungkin ringan dia ucapkan oleh lisannya, namun ternyata berefek besar, bisa menyebabkan kalimat la ilaha illallah yang telah dia ucapkan batal. Seperti berolok-olok dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok agama Allah dengan lisannya, menjadikan agama Allah sebagai bahan candaan. Maka ini adalah sesuatu yang membahayakan, namun terkadang tidak disadari oleh sebagian manusia. Dan pembatal la ilaha illallah ini terkadang karena perbuatan. Ya. Pembatal la ilaha illallah ini terkadang karena perbuatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu sebagian manusia mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Di antaranya ada yang mengumpulkan sampai 400. Kemudian Syekh Muhammad An-Najdi, beliau mengumpulkan sampai 10 pembatal la ilaha illallah. Kemudian selain lisan, perbuatan yang dapat menyebabkan la ilaha illallah ini menjadi batal selanjutnya adalah karena keraguan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah, dan dari apa yang dijelaskan oleh penulis kitab ini, di mana beliau mengatakan bahwasanya tauhid itu memiliki dua kirsh atau dua kulit luar, dan telah kita bacakan tadi, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa tauhid itu bertingkat. Menurut para ulama bahwa tauhid itu bertingkat. Tingkatan pertama adalah tauhidnya orang-orang munafik. Di mana kemudian orang-orang munafik ini mereka hanya mengucapkan dengan lisan tanpa meyakini di dalam hati. Lisan mereka menyelisihi apa yang ada pada hati mereka. Oleh sebab itu kemudian tentang orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
Dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu sungguh sangat dusta dengan apa yang mereka katakan. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang orang-orang munafik dan mereka berkata, "Kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah Rasul Allah." Namun pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh dusta dengan apa yang mereka ucapkan. Maka tingkatan pertama dari tauhid ini adalah tauhidnya orang-orang munafik. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tauhidnya orang-orang manusia pada umumnya. Tauhidnya manusia pada umumnya, di mana mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan lisan mereka. Kemudian mereka yakini di dalam hatinya. Kemudian setelah itu mereka amalkan dengan anggota badan. Maka ini adalah tauhidnya orang-orang manusia pada umumnya. Kemudian tingkatan ketiga, tauhidnya ahlul ilmi. Tauhidnya orang-orang yang belajar. Tauhidnya orang-orang siddiqin. Mereka tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah, tidak hanya meyakini di dalam hati, tidak hanya mengamalkan dengan anggota badan, tetapi mereka juga mempelajari dengan mendalam kalimat la ilaha illallah ini, seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka senantiasa belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengajarkan satu sama satu dengan yang lain di antara mereka, saling mengajarkan. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah manusia yang memiliki ketauhidan yang maksimal. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, baik perintah itu datang dari Al-Qur'an ataupun datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka. Mereka melakukannya dengan ridho, taat, patuh. Dan semua ini tidak akan tercapai kecuali dengan menuntut ilmu, dengan belajar, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, ma'rifatud din, ma'rifatul din, mengetahui agama ini, mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian tingkatan tauhid yang paling tinggi adalah tauhidnya ahlul ilmi, orang-orang yang mempelajari agama ini dengan baik. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, adapun inti dari tauhid adalah meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terputus segala sebab dan perantara. Kemudian segala bentuk ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah. Perhatikan, beliau mengatakan bahwasanya lubabut tauhid, inti dari tauhid itu adalah meyakini bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah, sehingga memutuskan segala sebab dan perantara. Dan kemudian segala bentuk ibadah, perhatikan ini, segala bentuk ibadah hanya dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jal dan tidak kepada selainnya. Ini adalah inti tauhid. Tidak mungkin seseorang dikatakan sebagai orang yang bertauhid, tidak mungkin seseorang dikatakan sebagai orang yang bertauhid jika ibadahnya masih dia persembahkan untuk selain Allah. Walaupun dia meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepada dirinya, walaupun dia meyakini Allah yang mengatur segala-galanya, namun jika ibadahnya itu masih dipersembahkan untuk selain Allah, maka dia tidak sampai kepada derajat muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Karena beliau mengatakan bahwasanya inti dari tauhid itu adalah salah satunya mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya, bukan kepada tempat-tempat yang dikultuskan, bukan kepada tempat-tempat yang dianggap memiliki karomah,
bukan kepada tempat-tempat yang kita anggap itu merupakan kuburan orang-orang soleh, tetapi bentuk ibadah, apapun jenis ibadah itu, maka hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah inti dari tauhid. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia, ikhwani fillah azzakumullah. Sebagian manusia mereka mengatakan bahwasanya inti tauhid itu adalah meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang merajai kita. Sehingga apabila ada seseorang yang berkeyakinan dengan keyakinan ini, maka dia sudah dikategorikan sebagai orang ahli tauhid walaupun dia memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah meleset dari inti dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita telah ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia-manusia yang mereka juga meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia di mana manusia-manusia itu meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat yang bersamaan mereka masih tetap didakwahi, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang bersamaan mereka tidak dikategorikan sebagai ahli tauhid. Tetap diutus Rasul kepada mereka untuk memurnikan ibadah mereka. Sehingga kemudian dari sini kita bisa katakan bahwa inti dari tauhid itu bukan hanya sekedar keyakinan bahwa Allah yang menciptakan kita, tetapi inti sari dari tauhid itu adalah ketika kita sudah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inti sari dari tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Dan apa yang dikatakan oleh penulis kitab ini, Al-Imam Al-Makrizi rahimahullah ta'ala, merupakan kesempurnaan tauhid. Merupakan kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid itu dibagi dua oleh para ulama. Ada yang disebut dengan kesempurnaan tauhid wajib. Maka ini adalah kesempurnaan tauhid di mana seseorang yang memiliki kesempurnaan tauhid semacam ini, mereka datang dengan membawa pondasi tauhid yang kuat. Mereka meyakini apa yang kita sudah jelaskan di awal. Mereka mempersaksikan Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kemudian setelah itu mereka tambah dengan amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada mereka. Seperti sholat, puasa, dan seterusnya dari amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian setelah itu mereka menjaga diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan mereka segera bertaubat ketika suatu saat mereka terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Atau mereka beristighfar ketika mereka memiliki kekurangan di dalam menunaikan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Karena kita tidak bisa pungkiri, ikhwani fiddin azzakumullah, kita masih memiliki banyak kekurangan di dalam melakukan aktivitas ibadah. Terkadang kita ibadah salat namun kurang khusyuk. Kita melakukan ibadah yang lainnya namun kurang ikhlas, masih ada yang kita harapkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki banyak kekurangan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka kemudian orang yang memiliki kesempurnaan tauhid yang wajib, mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan yang mereka miliki di dalam menunaikan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Jadi hamba yang sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti mereka yang tidak memiliki dosa. Bukan mereka yang tidak memiliki kesalahan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena setiap melakukan ibadah masih memiliki banyak kekurangan, maka ini adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan tauhid yang wajib. Sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu." Sesungguhnya sesembahan kalian itu hanyalah sesembahan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahlah kalian kepadanya dan beristighfarlah, memohon ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah kepada Allah, la yusyriku bihi syai', dan dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, wa aqama shalah, kemudian dia mendirikan salat, menunaikan zakat, menjauhi dosa-dosa besar, maka dia akan masuk surga. Coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Seseorang itu tidak cukup dia bertauhid. Seseorang itu tidak cukup dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang diibadahi dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia harus iqamus shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan, yang di dosa besar. Maka dengan itu kemudian dia akan masuk surga. Nah, ikhwani fillah azzakumullah, demikianlah orang yang memiliki kesempurnaan tauhid wajib. Kemudian ada yang disebut dengan kesempurnaan tauhid yang mustahab. Nah, karena waktu sudah masuklah, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.